Setelah bertahun-tahun jadi video content creator dan selalu ngeles bilang, kayaknya gue belum butuh NAS deh. Atau buat gue NAS gak penting-penting amat kayaknya. Kali ini fix gue bilang bahwa akhirnya gue memang butuh NAS juga. Karena beberapa alasan. Dan bersama Synology NAS DS920 Plus yang sekarang udah hadir di studio gue, kita akan bahas soal NAS setelah opening berikut. Di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Subscribe dan nyalain lonceng notifikasi jadi gak ketinggalan video berikutnya. Oke, bagaimana kita akan membahas Synology NAS DS920 Plus ini? Well, sesuai dengan ciri khas channel ini, gue akan membahasnya dengan pendekatan yang simple, tanpa berpanjang lebar ngomongin soal specs dengan bahasa yang ribet. Gue hanya akan sharing pengalaman gue dengan NAS, khususnya Synology DS920 Plus ini, terkait dengan hal-hal seperti bagaimana workflow kerja gue sekarang ini. Lalu kenapa akhirnya gue memutuskan untuk fix memakai NAS ke depannya dan kira-kira skenario apa yang akan gue terapkan pada Synology DS920 Plus ini. Harapannya dengan pembahasan yang based on experience seperti ini, khususnya kalian yang awam bisa lebih mengerti dan bisa memutuskan apakah kalian sudah harus melirik NAS Synology DS920 Plus ini ya atau seri Synology yang lain sebagai bagian dari sistem penyimpanan kalian. Yuk kita mulai. Memasuki tahun 2022 ini berarti sudah genap 8 tahun gue membuat konten video di YouTube. Gila lama banget ya. Prosesnya mulai dari syuting, editing, hingga publish video. Dan kalau boleh curhat sedikit, salah satu hal yang sedikit gue sesali dari proses perjalanan gue membuat konten dan berharap gue bisa memperbaikinya di masa lalu adalah gue menyepelekan proses penyimpanan data. Aduh. Boleh dibilang gue termasuk yang agak sembarangan dalam soal archiving dan backup hasil video serta footage-footage hasil syuting. Punya backup hard drive adalah hal terakhir yang gue pedulikan. Akhirnya ya gue selalu mengandalkan internal storage dalam proses pembuatan video. Efeknya adalah gue jadi terbiasa dengan workflow yang tidak sustainable dalam jangka waktu yang panjang. Setiap habis syuting, edit, dan publish, footage akan gue taruh di internal storage sampai tiba waktunya gue harus membuat project video baru. Dan karena internal storage sangat terbatas, mau gak mau gue harus menghapus footage lama gue agar pekerjaan baru menjadi lebih lancar. Workflow gue selama bertahun-tahun ini menimbulkan setidaknya 2 problem buat gue. Pertama, gue tidak mempunyai backup video-video yang udah gue publish dan gak bisa lagi menggunakan footage lama yang udah pernah gue shoot. Ya iyalah karena udah gue hapus juga supaya internal storage-nya lega lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, efisiensi workflow terkait dengan waktu. Karena setiap mau mulain project baru, gue harus hapusin file-file yang lama dulu. Dan ini lumayan banyak menyita waktu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Well, simple. Karena gue nggak mau invest untuk storage yang lebih besar. Atau setidaknya tidak menganggap hal tersebut penting. Nah, masalah lebih besar muncul pada saat gue upgrade kamera dan file-file footage-nya semakin membengkak karena kualitas lebih tinggi yang sekali syuting tuh bisa puluhan giga kali. Sampai saat ini gue baru sadar pentingnya fungsi sebuah backup hard drive. Dan solusi paling simple, ya hard drive eksternal dengan storage yang lebih besar. Dengan penambahan storage ini, workflow gue adalah setelah selesai suatu project video, langsung gue pindahin ke hard disk eksternal sebagai backup dan archive. Solve dong problem gue. Well, iya sih. Tapi masalah dari external storage ini adalah dia hanya attach ke satu sistem doang. Sedangkan gue bisa pindah-pindah bekerja dengan berbagai macam device dan PC di rumah ini. Kalau mau akses dan nge-backup PC yang lainnya, ya hard disk eksternalnya harus dipindah-pindah antar device. Ini sama sekali nggak praktis. Belum lagi soal kapasitas yang terbatas. Dan suatu hari nanti pasti harus nambah backup hard drive baru lagi yang secara sistem terpisah dari backup sebelumnya. Buat jangka panjang, jelas solusi ini juga nggak sustainable. Sebenarnya ada satu lagi solusi yang bisa dipilih, tapi bahkan nggak mempertimbangkan sama sekali untuk gue pilih. Karena kurang cocok dengan preferensi gue. Apalagi kalau bukan layanan cloud publik seperti Google Drive, Dropbox, dan lain-lain. Kenapa gue nggak tertarik buat menggunakan layanan ini? Pertama, biaya langganan yang mahal banget. Setidaknya untuk skenario penggunaan kerjaan gue yang pastinya butuh storage yang gede banget. Kedua, gue kurang suka karena data kita ada di tangan pihak ketiga. Dan kita sangat bergantung pada pihak tersebut. Contoh, kalau sistemnya lagi down, ya data kita pasti nggak bisa kita akses. Ketiga, pihak ketiga ini pasti punya kebijakan yang kita tidak akan pernah tahu ke depannya seperti apa. Kalau suatu hari tiba-tiba tutup atau bangkrut, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, setidaknya itu 2 problem yang bisa gue highlight. Pertama, hard disk eksternal, yaitu tidak cocok untuk jangka panjang, lalu nggak canggih sebagai sebuah sistem penyimpanan. Yang kedua, cloud storage.
Problemnya adalah mahal dan juga masalah privasi. Nah, disinilah fungsi dari NAS alias Network Attached Storage bisa menjawab kedua problem di atas dan menjadi solusi penyimpanan yang gua butuhkan. Dan kalau kalian masih bingung dengan konsep server atau NAS, bisa gue simpulkan dengan konsep yang lebih sederhana. Menurut gue, NAS atau Network Attached Storage adalah sebuah sistem penyimpanan yang fleksibel. Nah, itu dia. Mari kita kulik lebih detail lagi sehingga kalian lebih paham tentang fungsi dari NAS ini. Pertama, kenapa gue sebut sistem penyimpanan? Well, karena NAS bukan sekedar tempat penyimpanan seperti hard drive eksternal. NAS adalah sebuah sistem, sebuah PC dengan operating system sendiri. Itu kenapa biasanya NAS punya spesifikasi layaknya PC. Misalnya, untuk Synology DS920 Plus ini hadir dengan spesifikasi sebagai berikut. Nah, ibarat PC, NAS ini punya bermacam-macam fungsi yang berhubungan dengan data kalian. Contoh yang paling krusial, backup dan keamanan data misalnya. Ini akan kita elaborasi lagi nanti. Ini yang pertama ya, NAS sebagai sistem penyimpanan. Konsep berikutnya yang bisa gue highlight adalah fleksibilitasnya. Apanya yang fleksibel? Well, pertama yang paling jelas adalah cara aksesnya. Pada saat hard drive eksternal attach-nya ke sistem, well, NAS sesuai namanya attach ke sebuah network. Artinya apa? Kalian bisa akses data-data kalian di belahan dunia manapun kalian berada. Itu pertama, fleksibel secara akses. Kedua, tentu aja fleksibel secara skala. Produk NAS dari Synology hadir dengan berbagai opsi skala penyimpanan. Mulai dari yang kecil hingga besar yang sesuai dengan kebutuhan penyimpanan jangka panjang. Nah, setelah kalian tahu NAS dari Synology ini, mungkin timbul pertanyaan di diri kalian, kira-kira gue butuh NAS nggak ya? Oke, gue bisa jawab dengan jujur dengan dua skenario ini. Pertama, kalau kalian pengguna PC yang casual dengan kebutuhan penyimpanan yang nggak terlalu besar, mungkin penggunaan kalian hanya untuk browsing, main game, atau kerjaan office, kemungkinan besar kalian tidak butuh. At least pakai cloud storage aja itu udah cukup. Tapi kalau kalian seperti gue nih ya, seorang content creator bergelut dalam bidang produksi audio video dengan file-file yang besar, serta bekerja dalam sebuah tim, maka jawaban gue adalah kalian akan butuh NAS. Walaupun sekarang kalian, kayaknya merasa belum butuh, tapi gue yakin seiring waktu berjalan, kerjaan semakin banyak, tim semakin membesar, pasti kalian memerlukan sistem penyimpanan seperti NAS ini. Gue melihatnya NAS Synology DS920 Plus ini sebagai salah satu investasi. Ya samalah halnya ketika gue memutuskan untuk upgrade gear produksi seperti kamera, lensa, dan lain-lain yang merupakan sebuah investasi untuk menaikkan kualitas dari produksi konten video gue. Sedangkan NAS ini adalah investasi untuk workflow yang lebih efisien serta keamanan data yang lebih terjamin. So, buat yang tertarik, gue saranin buat cari-cari NAS dari Synology yang cocok buat kalian. Gue sendiri pakai Synology DS920 Plus dengan storage awal sebesar 2x8 TB yang menurut gue udah cukup untuk skala pekerjaan gue sekarang dengan kebutuhan penyimpanan dan backup beberapa tahun ke depan. Kalau ternyata kurang, ya tinggal tambah lagi hard drive-nya. Pokoknya fleksibel banget. Tapi kalian nggak harus pakai Synology dengan tipe DS920 Plus ini karena kebutuhan kalian dan gue pasti jauh berbeda. Dan kalian bisa pilih opsi NAS yang lain dari Synology yang sesuai dengan kebutuhan workflow kalian. Nah, kalau kalian masih bingung mau pakai produk Synology yang mana, kalian bisa pakai online tools yang namanya NAS Selector di websitenya Synology. Di situ kalian bisa menjawab beberapa pertanyaan yang sesuai dengan kondisi kalian, lalu NAS Selector akan menampilkan produk Synology yang cocok untuk kebutuhan kalian. Buat yang tertarik, coba langsung sekarang deh. Nanti linknya akan gue taruh di deskripsi. Oke, sekarang secara spesifik gue akan kasih impresi pertama gue tentang NAS gue ini yaitu Synology DS920 Plus. Dan kira-kira skenario apa aja yang kebayang di gue terkait dengan gimana gue memanfaatkan NAS ini. Mari kita mulai. Pertama, proses setup atau instalasinya. Sebagai orang awam kalau dengar kata Network Attached Storage, pasti kebayangnya udah ribet duluan. Apalagi kata server. Itu biasanya kalau di kantor-kantor tuh yang ngerti dan ngurusin server itu biasanya cuma tim IT doang yang bisa. Nah, gimana dengan Synology DS920 Plus ini? Well, ternyata proses instalasinya gampang banget. Setelah kalian memasukkan hard drive ke Synology NAS, lalu menyambungkan NAS ke jaringan internet, lalu setelah itu dengan menggunakan PC atau laptop yang terhubung dengan jaringan yang sama, kalian tinggal buka browser dan ketik find.synology.com untuk menemukan NAS kalian. Nah, setelah itu tinggal ikuti aja prosesnya di mana NAS akan melakukan proses setup serta menginstal DSM atau Disk Station Manager. Ini semacam operating system untuk NAS Synology ini.
Nah, setelah selesai semuanya, kalian akan melihat sebuah user interface dengan tampilan ala PC yang kalian pasti udah familiar banget. Dari user interface inilah kalian bisa mulai mengeksplorasi fungsi-fungsi yang ada pada Synology DS920 Plus ini. Nah, di momen inilah kalian harus merencanakan sistem penyimpanan seperti apa yang kalian inginkan. Misalnya, untuk keamanan data, tipe RAID seperti apa yang cocok buat kalian. Lalu, berapa orang yang akan mengakses NAS kalian. Fungsi-fungsi apa aja yang kalian inginkan ada di dalam NAS ini, dan lain-lain. Dan jangan khawatir, semuanya pasti bisa diakomodir oleh produk-produk NAS dari Synology ini. Nah, kalau gue sendiri, seperti apa nih skenario terkait dengan Synology DS920 Plus yang gue punya ini? Well, secara fungsi, Synology DS920 Plus ini akan gue fungsikan menjadi 4 hal. Nah, apa aja keempat hal tersebut? Pertama, tentu aja sebagai backup storage. Sekarang gue udah punya extra storage yang lebih besar buat naruh semua file-file kerjaan konten seperti footage, foto, audio, dan lain-lain. Jadi skenario workflow dengan Synology DS920 Plus ini adalah saat project konten video udah selesai publish, semua file-filenya akan masuk ke NAS dan tersimpan aman apabila gue memerlukan file-file tersebut lagi di masa depan. Nah, untuk keamanan datanya sendiri gue menggunakan SHR alias Synology Hybrid RAID. Buat yang belum tahu, jadi RAID ini semacam teknologi yang bisa memastikan data yang tersimpan di dalam drive NAS jadi lebih aman karena ada redundansi data. By the way, ini pemilihan jenis proteksi data yang sesuai dengan kebutuhan gue ya. Kalian mungkin bisa beda. Karena jenis sistem RAID ini ada banyak macamnya, tapi buat kalian ya yang masih awam dengan RAID ini, nggak usah pusing-pusing lagi. Gue sarankan kalian bisa langsung pilih SHR aja seperti gue, di mana sistem Synology-nya akan langsung bantu memilihkan secara otomatis jenis RAID yang paling optimal untuk penggunaan kalian. Oke, itu skenario pertama sebagai storage. Skenario kedua adalah sharing. Jadi NAS ini bisa dipakai oleh seluruh orang di rumah gue ini. Atau kalau nanti gue udah punya tim buat kerjaan bikin konten, nah gue maunya semuanya bisa menggunakan Synology DS920 Plus ini. Jadi di sini nanti gue bakal bikin user account buat mereka dan mereka bisa akses NAS ini bahkan punya home folder sendiri. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah akses yang fleksibel. Gue harus bisa akses file-file yang ada di Synology DS920 Plus ini dimanapun dan kapanpun. Jadi misalnya gue lagi kerja di luar dan butuh file yang ada di dalam NAS, ya gue tinggal akses aja filenya lewat jaringan ke dalam NAS gue. Atau skenario lain misalnya gue butuh sharing file yang ada di dalam NAS kepada pihak lain. Ya udah tinggal gue kasih linknya ke orang tersebut dan mereka pun bisa mengakses file tersebut. Buat gue ini penting banget, misalnya untuk kirim link preview konten YouTube ke klien sebelum publish. Biasanya yang gue lakukan adalah upload dulu kontennya ke YouTube, lalu kirim link YouTube-nya ke klien. Nah, kalau ada revisi dari klien, yang gue lakukan adalah hapus dulu preview video yang gue upload sebelumnya, supaya gue bisa upload video revisiannya. Dan ini makan waktu banget. Dengan Synology DS920 Plus ini, ya gue tinggal kirim linknya. Kalaupun ada revisi, ya nanti tinggal kirim link baru buat previewnya. Lebih simple, prosesnya juga lebih cepat. Oke, skenario keempat yang akan gue gunakan dengan Synology DS920 Plus adalah sinkronisasi semua device gue ke NAS. PC gue, laptop gue, bahkan Android dan iOS gue akan gue sync semua ke Synology DS920 Plus ini. Dan ini bisa dilakukan dengan fitur Synology Drive. Jadi ada file apapun yang muncul di device-device gue tadi itu akan otomatis juga ada di NAS gue. Kalau udah kayak gini, nggak ada ceritanya gue repot nyari-nyari file, karena semuanya udah ada di dalam NAS. Ini mantap banget. Nah, apakah fungsi NAS cuma keempat hal itu aja? No, keempat hal di atas adalah based on skenario penggunaan gue. Selain itu, banyak banget hal-hal lain yang kalian bisa lakukan dengan Synology NAS ini. Misalnya, gue kasih beberapa contoh deh. Kalian bisa bikin media server sendiri. Di dalamnya ada musik, film, atau TV series yang kalian punya dan bikin semacam Netflix kalian sendiri. Kemudian, kalian juga bisa menjalankan virtual machine. Mungkin kalian bosan dengan Windows atau Mac OS dan mau nyoba-nyoba berbagai Linux distro. Nah, kalian bisa lakukan itu di NAS Synology kalian. Untuk melihat potensi penggunaan dari NAS Synology ini, kalian bisa melihat bagian Package Center. Ini semacam App Store yang berisi berbagai macam aplikasi yang bisa kalian install dan berguna untuk memaksimalkan NAS Synology yang kalian punya. Oke, kesimpulan. Seperti yang gue bilang di awal video, kalau kalian seorang content creator kayak gue, bergelut dengan banyak file-file besar dan penting, dan mungkin kalian bekerja dalam sebuah tim, menurut gue, kalian harus mulai memikirkan untuk berinvestasi di sebuah NAS dari Synology ini. Dan namanya investasi, pasti ada yang namanya ROI atau Return of Investment. Well, menurut gue, ROI dari NAS Synology ini adalah workflow yang lebih efisien dan juga keamanan data yang lebih terjamin.
Nah, segitu ya video kali ini. Pertanyaan buat kalian, ada yang udah pakai NAS Synology di rumah atau di kantornya? Gimana experience penggunaannya? Tulis komen kalian di bawah. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini, follow Instagram gue Tangan Belang, cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching, I'll see you next time.